Ya, terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih, mau balik apa enggak nantinya ya, kayaknya nggak balik ke Indonesia deh. Saya tuh sebenarnya miris waktu lihat hashtag yang lagi rame tentang kabur aja dulu, yakni orang-orang yang pengen pindah kewarganegaraan karena ngerasa kehidupan di Indonesia itu rusak dan penuh hal negatif. Mulai dari pemerintahnya, aparatnya, pendidikannya, kesehatannya, sumber daya manusianya, dan masih banyak lagi aib yang negara kita punya. Saya bisa aja buat konten yang pura-pura mendukung ide atau gagasan itu, dengan menunggangi emosi orang-orang yang pengen pindah negara itu. Mungkin video saya bakal dapat banyak dukungan atau ditonton oleh banyak orang, karena sejalan dengan keresahan yang sedang ramai diperbincangkan. Dan itu juga pastinya sejalan dengan harapan saya, supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh dan diterima lebih luas. Tapi hati kecil saya tetap nolak semua itu, dan tetap mandang orang-orang yang pengen pindah ke warga negaraan itu sebagai orang-orang konyol dan egois, atau bahkan bisa dibilang jahat. Orientasi hidup mereka cuman kepentingan pribadi dengan alasan kesehatan mental, kesehatan pikiran, dan lain-lain. Mirip kayak di film-film fiksi ilmiah ketika orang-orang yang berkuasa dan kaya raya lakuin eksodus untuk meninggalkan bumi, terus milih buat tinggal di planet lain hanya karena mereka mampu dan hanya karena mereka bisa lari dari masalah tersebut dengan menggunakan uang. Dari fenomena itu atau dari hashtag yang ramai tentang pindah kewarganegaraan atau kabur aja dulu itu, mungkin kita bisa lihat sedikit sifat alami manusia atau sifat alami masyarakat kita dengan hukum rimbanya, di mana mereka yang punya uang lebih mampu untuk memiliki kebebasan dan kekuasaan. Tapi, alih-alih kebebasan dan kekuatan itu digunakan untuk memperbaiki keadaan atau ciptain harapan baru, justru keduanya digunain buat melarikan diri dan mementingkan dirinya sendiri. Seolah masing-masing dari kita udah kehilangan koneksi satu sama lain, dan hubungan yang dibangun dalam sejarah peradaban bangsa kita itu udah nggak ada artinya lagi. Contoh kecil bisa kita lihat dari masa lalu negara ini, di mana orang-orang berusaha bersatu untuk menggapai kemerdekaan, berusaha bahu-membahu dan melebur pikiran mereka untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mereka milih untuk tetap tinggal saat rumah mereka diusik dan berusaha memperbaiki yang rusak dibanding pergi ke rumah orang lain yang lebih dianggap layak. Atau mungkin sebenarnya ya, nasionalisme kita selama ini cuman omong kosong belaka. Cuman event tahunan yang dirayain setiap tanggal 17 Agustus. Dan di balik semua itu, cuman ada formalitas maupun kepalsuan belaka. Di mana kita nggak pernah bener-bener cinta atau nggak pernah bener-bener peduli sama tanah air kita. Melainkan kita cuma cinta instastory dan peduli terhadap pandangan orang lain yang menilai kita sebagai seseorang yang nasionalis. Padahal aslinya, semua cuman kebohongan, cuman topeng demi topeng untuk nyari pengakuan dan perhatian, yang ujung-ujungnya untuk kepentingan diri kita sendiri juga. Entah kenapa, tren dan budaya yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat kita itu makin hari makin konyol dan gak jelas gitu. Makin kayak anak-anak yang pengen enaknya sendiri, atau mau realitas sesuai dengan apa yang kita pengen aja gitu. Kita pengen perubahan, kita pengen semua jadi lebih baik, kita pengen SDM kita tinggi, kita pengen pemerintah dan institusi kita bersih, tapi nggak ada yang mau mulai semua itu. Semua cuma pinter ngebacot di sosmed dan ngerasa paling paham terhadap situasi yang ada. Dan yang paling brengsek dari semua itu, kita justru ngelakuin playing victim dengan ngerasa kalau kita adalah masyarakat atau warga negara paling tersakiti. Salah satu contohnya ya dengan naiknya hashtag tentang pindah warga negara itu atau kabur aja dulu itu. Padahal udah kita bahas berulang kali, kalau salah satu alasan paling kuat yang bikin SDM kita rendah, ya karena kita sendiri tanpa sadar membudayakan hal itu. Lihat aja sosmed kita isinya kayak apa gitu. Jenis konten kayak gimana yang kita kasih perhatian. Kita ngeluh pemerintah kita korup, rusak, dan lain-lain. Tapi setiap 5 tahun sekali, mayoritas dari kita pasti nungguin yang namanya serangan fajar. Jadi apa sih sebenarnya yang kita mau itu gimana gitu? Karena nggak ada koneksi antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kita lakuin dalam kenyataan. Apakah dengan ngambek pindah kewarganegaraan atau kabur aja dulu itu, terus bikin pemerintah kita mikir dan bikin diri mereka berubah jadi lebih baik? Jawabannya enggak. Apakah dengan pindah kewarganegaraan atau kabur aja dulu itu, nilai SDM kita jadi lebih tinggi? Ya enggak juga gitu.
Lagian hidupnya negara orang itu nggak seindah yang kita bayangin. Kehidupan di sana cuman bakal kerasa enak kalau kalian punya uang. Selebihnya semua nggak jauh beda dengan negara kita sendiri, di mana semua ya dilancarkan dengan uang itu. Karena permasalahan yang kita hadapin saat ini sebenarnya adalah masalah global, di mana negara-negara lain pun menghadapi dampak yang sama dari perubahan zaman dan kebebasan yang kita eluh-eluhkan itu. Bedanya mungkin dampak tersebut dapat lahir dalam bentuk konteks masalah yang berbeda. Contohnya kayak negara-negara barat dengan liberalismenya, yang kewalahan untuk membendung gelombang krisis identitas masyarakatnya, hingga lahir budaya seperti LGBT dan beragam jenis kebiasaan aneh yang dialami oleh masyarakatnya. Contoh lain bisa kita lihat dari Jepang, di mana anak mudanya kehilangan jati diri mereka, hingga melahirkan budaya mengurung diri di dalam rumah, atau mabuk-mabukan di jalanan seperti yang terjadi di Shibuya, dan lain-lain. Contoh selanjutnya bisa kita lihat di Singapura yang katanya ribuan warga Indonesia udah pindah ke sana. Kalian nggak tahu aja berapa mahalnya biaya hidup di sana dan betapa sulitnya bagi warga negara asing untuk punya tanah atau properti di sana. Sebenarnya masih banyak lagi persoalan demi persoalan yang jadi pekerjaan rumah bagi setiap negara-negara yang kita bangga-banggakan itu atau bahkan yang kita anggap sebagai negara maju sekalipun. Kita mengklaim bahwa tinggal di luar negeri itu lebih enak karena kita masih punya uang dan kita nggak mungkin mikirin masalah yang dimiliki sama negara itu gitu karena itu bukan negara kita. Jadi, kita cuma fokus sama kehidupan kita sehari-hari. Dan dari situlah lahir ilusi yang mengatakan kalau di negara orang itu bakal kerasa jauh lebih enak. Ada sebuah kutipan yang bertuliskan, kehidupan terjadi dimanapun, tak peduli kita membentuk kehidupan itu sendiri atau enggak. Artinya, semua cuma bergantung pada tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan seseorang yang nentuin apakah orang itu nyaman atau enggak di suatu tempat atau di sebuah negara. Kalau kita lebih milih untuk kabur saat kita punya kemungkinan untuk berusaha memperbaiki masalah yang ada, berarti diakuin ataupun enggak, kita adalah bagian dari masalah tersebut. Di sisi lain, meskipun mungkin semua masalah yang ada di negara kita ini udah nggak kehitung jumlahnya, tapi kita harusnya sadar gitu, kalau ada perbedaan antara sebuah negara dengan kehidupan di dalamnya. Negara kita itu ya nggak salah apa-apa. Tanah tempat kita lahir ini, air yang sejauh ini memberi kita kehidupan, hutan yang dibabat habis, gunung yang udah dikeruk, sungai yang udah tercemar, semua nggak salah apa-apa. Manusia yang hidup di atasnya lah yang bikin keadaan jadi kayak gini. Jadi ya harus fokus sama manusianya yang rusak gitu, bukan negaranya. Tapi sayang, kita nggak pernah mikir sejauh itu. Kita cuma mikir tentang diri kita sendiri, hingga lahirlah ya hukum rimba yang tadi kita bahas, dan keadaan aneh yang kita temuin sekarang ini, di mana kita saling menyalahkan satu sama lain, sibuk melarikan diri dan mencari kambing hitam, seolah-olah kita bukan bagian dari masalah yang ada. Mental mirip anak-anak kecil kayak gitu, yang sebenarnya harus bisa dapat perhatian lebih dari kita. Yang nggak mau disalahin, yang gampang ngambek atau tantrum, gampang kebawa arus, pengen menang sendiri, pengen enak sendiri, gampang iri, nggak pernah mikir ke depannya kayak gimana, dan cuman pengen senang-senang aja. Pernah nggak kalian yang pengen kabur ke negara lain itu atau pengen pindah ke warga negaraan itu mikir kalau di negara kita banyak orang-orang yang sama-sama ngerasain ketidakadilan atas sistem yang rusak gitu. Orang-orang yang miskin yang nggak punya pilihan untuk pergi ninggalin negaranya karena mereka terlalu sibuk untuk bertahan hidup. Pernah nggak kalian yang pengen pindah warga negara atau pengen kabur itu ngerasa sejarah bangsa ini dibangun dengan darah, air mata, keringat, dan harapan, terus kalian pengen hapus semua ikatan historis itu hanya karena kalian muak dengan sebuah keadaan yang sebenarnya kalian sendiri menjadi bagian dari penyebabnya? Kan konyol gitu. Semua ini mungkin bisa jadi kayak sekarang karena corak pemikiran kita mulai jadi materialis dan globalis, di mana kita mandang negara ya cuma sebatas negara gitu, tempat numpang hidup dan nggak lebih daripada itu. Padahal mayoritas masyarakat kita itu bisa belajar dari negara Palestina yang selalu dapat tekanan dan masalah dari negara lain, tapi mereka menolak untuk pergi dan memilih untuk mempertahankan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Faktanya, kita bahkan belum ada di situasi perang, tapi udah rame aja hashtag pindah ke warga negaraan itu. Padahal saya sering banget lihat di sosial media ya, orang-orang Indonesia membela Palestina untuk mempertahankan tanah airnya. Kenapa kita gagal untuk mencontoh mereka gitu? Kalau bagi diri saya pribadi, saya milih buat berusaha merubah keadaan yang ada. Meski saya bukan siapa-siapa, dan walaupun saya cuma bisa lakuin hal-hal kecil kayak bikin video ini, saya milih buat lawan semua bentuk kerusakan yang ada, meski saya lemah dan mungkin nggak punya suara.
Saya milih buat ngasih apapun yang bisa saya lakuin, meski saya jauh lebih miskin dari kebanyakan orang pada umumnya. Sisanya, meskipun ya mungkin nggak dapat apa-apa, atau meskipun pada akhirnya saya gagal, seenggaknya saya udah berusaha untuk jadi warga negara, anak bangsa, dan manusia yang berguna. Sekian kausalisme, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.